satu peserta pendidikan dan pelatihan dasar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022 gelombang 2 angkatan 1. Pada kesempatan atau video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi akuntabel yang merupakan bagian dari pembelajaran pendidikan dan pelatihan dasar yang saya ikuti. Materi kali ini adalah akuntabel. Akuntabel terutama dalam instansi atau lembaga pemerintahan merupakan sikap atau tindakan atau perilaku bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Akuntabilitas juga merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala tindakan dan sikap sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan kepada publik. Perilaku akuntabilitas ada berbagai macam, terdiri dari yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin serta berintegritas tinggi. Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Selanjutnya adalah fungsi akuntabilitas. Fungsi akuntabilitas terdiri dari 4 jenis atau 4 hal. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, mencegah korupsi. Yang ketiga, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Serta yang keempat adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal artinya pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan untuk akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat atau publik. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda. 5 tingkatan tersebut adalah yang pertama akuntabilitas personal, yang kedua akuntabilitas individu, yang ketiga akuntabilitas kelompok, yang keempat adalah akuntabilitas organisasi, serta yang terakhir atau yang kelima adalah akuntabilitas stakeholder. Dalam memenuhi terwujudnya organisasi publik yang akuntabel, sebaiknya mekanisme akuntabilitas harus mengandung beberapa dimensi, yaitu dimensi yang pertama adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua adalah akuntabilitas proses, yang ketiga adalah akuntabilitas program, dan yang terakhir adalah akuntabilitas kebijakan. Selanjutnya, lingkungan kerja yang akuntabel dapat tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungannya. Adanya transparansi, adanya integritas dapat menjadikan kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Tanggung jawab, mempunyai rasa keadilan, mempunyai rasa kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, serta konsistensi. Alat akuntabilitas di Indonesia terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah perencanaan strategis yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan. Rencana strategis itu sendiri dan sasaran kinerja pegawai. Yang kedua adalah rencana kinerja pegawai per tahun yang ditandatangani oleh atasan dan pegawai yang bersangkutan. Yang ketiga adalah lakif. Akuntabilitas dan integritas adalah nilai yang wajib atau sangat penting yang harus dimiliki oleh semua elemen pelayan publik. Nilai integritas itu sendiri adalah nilai yang dapat mengikat setiap unsur pelayan publik secara moral dalam membentengi institusi dari tindakan pelanggaran kode etik dan korupsi yang mempunyai potensi merusak kepercayaan masyarakat kepada instansi atau organisasi tersebut. Terakhir adalah ASN yang memiliki sikap akuntabel atau berpedoman pada perilaku akuntabel tidak akan terlibat dalam tindak pidana korupsi, tidak akan terlibat dalam melanggar kode etik, tidak akan menyalahgunakan wewenang, tidak akan menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadinya, serta dapat bertindak dan mengambil keputusan secara transparan. Selanjutnya dapat menyimpan informasi yang bersifat pribadi atau rahasia, serta yang terakhir adalah memberikan informasi yang benar kepada masyarakat yang memerlukan informasi publik. Selanjutnya adalah saya akan menampilkan contoh tentang akuntabel itu sendiri. Selamat menyaksikan. Pagi, makasih. Pagi mas, aduh. Lampu tuh mas. Gak apa-apa Pak, mumpung di kantor. Wah, ini kok nyala terus ya dari kemarin?
Wah, salah lagi Pak. Silakan mas. Ya nggak apa-apa Pak, keras dari kantor. Wah, yang Buang-buang aja nggak apa-apa. dari kantor jangan begitu sayang lah. Biarpun kita nggak merasa beli gitu toh. Mirip kertas. Nah ini masih banyak ini, nggak apa-apa lah. Sekian penjelasan dari saya tentang materi akuntabel ini. Semoga bermanfaat bagi semua yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.